Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Wa'lamu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la yanbaghi lil 'alimi an yaskuta bi'ilmihi wa la lil jahili an yaskuta bi jahlihi. بسند المتصل الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين. قال اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وقد يتوسط الخبر نحو فليس سواء عالم وجهول. Waqad yatawassatul khabar. Waqad dan terkadang. Yatawassatu berada di tengah. Berada di tengah-tengah, ya. Al khabaru itu khabar. Nahu contohnya falaisa sawaan alimun wa jahul. Falaisa, kita lagi ngomongin kana dan saudara-saudaranya kan. Nah, itu khabarnya si kana itu boleh dia didahulukan dari isimnya, ataupun ya si khabarnya itu, khabarnya kana itu dia letaknya antara kana dan saudara-saudaranya dan antara isimnya, ya. Nah, contohnya falaisa sawaan alimun. Nah, laisa kan itu amilnya, sawaan khabar muqaddam, alimun itu isimnya. Nah, dia adanya di tengah-tengah tuh maksudnya. Falaisa sawaan, maka tidaklah sama alimun orang alim, wajahulun dan orang bodoh, ya. Syarahun, yajuzu boleh fi hadzal babi, pada bab ini nih, ya, pada bab kana dan saudara-saudaranya. Ayyatawassatul khabaru, berada di tengah itu khabar, bainal ismi wal fi'li, antara isimnya, antara isim wal fi'li dan fi'il. Maksudnya isim itu isimnya kana atau saudara-saudaranya. Fi'il ya fi'il ya. Ya, si kana itu. Ya juzu boleh fi hadzal babi, pada bab ini, ayatawassata berada di tengah al khabaru, khabar itu, bainal ismi wal fi'li, antara isim dan fi'il. Kama yajuzu, sebagaimana boleh, fi babil fa'ili, pada bab fa'il itu apa? Ayyataqaddamal maf'ulu 'alal fa'ili, mendahuluinya itu si maf'ul terhadap fa'ilnya, ya. Fa'il aja boleh didahuluin sama maf'ul. Masa khabar nggak boleh duluin mubtada atau mendahuluin isimnya? Jadi boleh. Qala Allah Ta'ala berfirman, dalilnya ini nih. Qala Allah Ta'ala berfirman, Allah Ta'ala, wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minina. Nah, itu haqqan, ya, jadi khabar muqaddamnya kana, isimnya nasrul mu'minina. Nah, itu dia adanya di tengah-tengah tuh si haqqan, ya.
Akana linnasi ajaban an auhayna. Nah itu sama juga. Wa qara'a Hamzatu wa Hafsun, dan telah membaca Imam Hamzah dan Imam Hafs. Laisal birra an tuwallu wujuhakum. Ya. Sama juga tuh. Cuman di sini binasbil birri dengan dibaca nasab lafaz al birra-nya. Yang lain kan bacanya rofa. Nah sama tuh. Ya al birra ya, posisinya di tengah. Wa qala syairu, dan berkata penyair, sali in jahiltin nasa anna wa anhum falaysa sawa'an alimun wa jahul. Sali, bertanyalah kamu wahai wanita, in jahilti, jika kamu tidak mengetahui, annasa, akan halayak manusia. Tanya ya, anna tentang kami, wa anhum dan tentang mereka. Ya, jadi kenalan maksudnya. Tak kenal maka tak sayang. Ya, orang kenal sama orang nggak kenal enakan mana? Enakan kenal ya. Kalau kenal kan bisa ngobrol, bisa join kopi. Coba kalau nggak kenal, nggak enak. Cewek juga kalau kita kenal sama cewek gitu enak. Ya, dimasakin Indomie, ya kan. Sekolah tuh dulu, zaman dulu Bang Sofi sekolah gitu. Ya waktu perpisahan tuh nama sama cewek-cewek tuh, ya kan. Itu enak gitu. Dibikinin kopi, dibikinin ini, emang udah nalurinya perempuan begitu kan. Ya coba kalau kita nggak ada perempuan, wah nginep di villa nggak ada perempuannya gitu. Bagian pendaringan dapur kagak ini, nggak keurus kita deh. Coba kalau ada perempuan, pasti ya makan terjaga, artinya ya bisa makan gitu maksudnya. Ya aman maksudnya, ya kopi aman dan yang lain. Falaisa sawaan, maka tidaklah sama alimun wa jahulun, orang yang nggak kenal dan orang yang kenal sama orang yang kenal. Ada yang nggak sama orang alim sama orang jahil. Ya, orang tahu cara hidup itu beda sama orang yang nggak tahu cara hidup di situ. Orang ngaji berarti kan dia tahu tuh cara hidup kayak gimana. Dikasih nikmat bersyukur, dikasih ujian sabar. Tahu kan berarti itu. Nah, maka ketika dia menjalani hidup enak. Ya woles gitu kan. Punya duit dijajan, nggak punya duit ya udah ngemis gitu kan. Nggak punya duit ya udah sabar gitu. Tapi beda orang yang nggak ngaji, orang yang nggak tahu ilmunya hidup itu ya kerasa kerusuk di situ. Ya nggak tenang, panik dan yang lain. Adlu gitu bisa ya benerin motor, sama Umam nggak bisa benerin motor. Iqbal nuntun motor di situ, ya kan? Dia nanya gitu sama Adlu, lu motor gua apa ya gini. Adlu tahu karena emang dia basicnya sekolah di Dayak dulu gitu kan. Ciputat tapi Dayak kan ya sekolah itu ya sekolah mekanik apa sekolah apa namanya itu lupa. Ada SMP Dayak, SMP SMA Dayak samping UIN di situ. Ya Tribuna namanya. Emang dia sekolahnya di situ gitu, mainan obeng mulu di situ. Ya. Iqbal datang di situ. Ngapa lo? Ini motor gua nggak mau ngapa ini. Padahal bensinnya penuh gitu. Ya. Adlu karena dia tahu, ya kan hari-harinya makan obeng gitu kan, tidur di oli gitu.
Ya udah dia tahu, ininya nih businya nih, ya businya kebanjiran nih, gitu. Coba ganti dah, nyala di situ, nggak panik adlu mah. Kenapa? Karena ilmunya tahu. Coba kasih ke umam, apa lu tahu nih motor gua, sampai sebulan tuh motor dioprak kabeh sama umam, nggak hidup di situ. Kenapa? Ya karena dia nggak tahu. Makanya dibilang falaisa sawaan alimun wajahulun la yastawil. Ya, Al-Qur'an kan jelas tuh. Nggak sama orang yang mengetahui dan orang yang nggak mengetahui. Itu mengapa kita hidup disuruh ngaji dan disuruh jadi orang soleh. Biar apa? Biar kita dalam menjalani hidup ini tuh kita nggak panik. Ya, kita tahu caranya di situ. Ya, 1+1 ya 2. Emang semua ada jawabannya gitu kan. Ya, jawabannya apa? Dikasih nikmat bersyukur, dikasih ujian sabar, takdir kita ridho, udah. Itu kan itu tuh ilmunya. Orang yang soleh ya udah tahu. Makanya dia woles, dia nggak panik di situ. Coba orang yang nggak soleh, orang yang nggak ngaji, ngadepin hidupnya tuh ya begitu. Ya, nggak bersyukur, nggak sabar, dan yang lain. Nah, makanya dibilang falaisa sawaan alimun wa jahulun. Nah, yang jadi stressing pointnya adalah kata sawaan. Itu dia letaknya di antara laisa dan alim. Wa qala al-akharu, dan telah berkata penyair yang lainnya, la tibalil aishi madamat munghassatan ladzatuhu bidzikaril mauti wal harami. La tiba, tidak ada kesenangan, tidak ada kebahagiaan lil aishi, bagi kehidupan, ya, madamat, selama, ya, munghassatan, ya, apa namanya, berkurang ataupun tercela di situ, ataupun apa sih kalau berkurang gitu. Di sini munghassatan bermakna muqaddaratan. Muqaddaratan itu kan maknanya kan kotor, ya, artinya rusak gitu. Madamat munghassatan, ya, selama, ya, munghassatan, ya, berkurang, ladzatuhu, kelezatannya, ya, artinya nggak sempurna kelezatannya di situ. Bidzikaril mauti, dengan mengingat kematian, wal harami, dan haram, masa tua di situ. Artinya ini mah tentang dunia maksudnya. Ya. Dunia itu sekalipun enak tetap aja nggak enak di situ. Artinya kesempurnaan nikmatnya itu nggak sempurna di situ. Ya, pada kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya dikatakan, ya, apa tuh, lupa, ya, nihayatus sa'adah lahia, ya, sa'adatul abadiyah, kata Imam Ghazali. Jadi puncak atau hakikat daripada kebahagiaan yang abadi adalah kenikmatan. Hakikat dari kenikmatan itu adalah kenikmatan yang sifatnya abadiyah di situ. Nah, itu kan kata Imam Ghazali begitu. Maksudnya gini, hidup di dunia itu emang nikmat gitu. Cuman itu berkurang kenikmatannya manakala kitanya mati di situ. Udah gitu kitanya tua di situ. Tua, makan kambing masih kuat nggak? Kuat paling berapa biji gitu. Udah gitu otek gitu giginya. Ya, kayak patile tuh. Patile kan makan kacang,
ya, kacang apa tuh yang dari Arab yang enak, almond ya. Udah nggak bisa, agak nikmat di sini. Makan uli aja nempel gitu. Ya. Mau dengan gigit nempel gitu, pindahin ke bawah nempel, agak masuk-masuk. Artinya apa? Dunia itu hakikatnya nggak enak di situ. Kenapa? Karena yang enaknya itu dibatasin. Taruhlah ente semua nginep di puncak gitu. Di puncak itu di villa yang paling mahal, paling mewah, paling eksklusif di situ. Apa aja fasilitas ada di situ. Makanan, minuman, ya, kemudian tempat tidurnya, kemudian apalagi kolam renangnya, ya, terhitarnya ada. Cuman sehari doang di situ. Ya. Itu kenikmatan itu sempurna apa enggak di situ? Enggak, sehari doang ya. Udah gitu bayar lagi. Nah, makanya kehidupan yang hakiki, kesenangan yang hakiki adalah yang sifatnya abadi. Nah, itu tidak lain tidak bukan adalah surga di situ. Nah, makanya kita itu harus tuh ya mencari kenikmatan yang sifatnya abadiyah, yaitu surga maksudnya. Ya, nah jadi stressing pointnya adalah munghassotan. Dia adalah khobar muqaddam yang mana letaknya antara damat dan ladzatuhu yang selaku isimnya si damat. Paham? Ya, artinya boleh tuh. Ya, khobarnya didahulukan. Wa ani bni daros tawiyeh gitu, maldaweh ya si baweh gitu. Emang tuh ya nama-nama yang seperti itu masyhur di situ ya, ya kan, yang si baweh, samlawe, apa tuh lagi tuh, ini pakai weh daros taweh ya, ableh ableh jelek ya, bulhun ya, pelongok gitu, ableh ya. Ada ya tetangga itu dipanggil ableh depan banget gitu. Kang Bajai bleh, mana bleh, dia pikir nama itu jarang kali, padahal artinya bahlul gitu. Annahu, bahwasannya beliau itu ya Ibnu Darastaweh itu mana beliau mencegah taqdima khabari laisa, mendahulukan khabarnya laisa, wa mana, dan mencegah juga Ibnu Mu'ti oleh Ibnu Mu'ti fi alfiyatihi, di dalam kitab alfiyahnya. Jadi kitab alfiyah itu banyak gitu ya, makanya tanya alfiyah yang mana gitu. Kenapa? Karena ada ulama-ulama nahwu juga yang mereka menyebut ya kitabnya dengan sebutan alfiyah ya. Taqdima khabari dama, ya mendahulukan khabarnya si dama ya. Kalau Ibnu Darustaweh melarang mendahulukan khabar laisa, kalau Ibnu Mu'ti melarang mendahulukan khabarnya dama. Wahuma, dan keduanya ya, Imam Darustaweh sama Ibnu Mu'ti yang mereka masing-masing ya melarang mendahulukan khobar laisa sama khobarnya si dama, mahjujani, keduanya itu dibantah, didebat ya, hujjah gitu, dibantah ya, atau terbantahkan keduanya itu bima dzakarna, dengan kami, dengan apa-apa yang telah kami sebutkan, minas syawahidi, daripada bukti-bukti ini nih. Bukti yang mana? Itu yang tadi tuh syair yang di atas tuh, itu buktinya orang Arab ucapinnya begitu di situ. Wa ghairiha, dan yang lainnya daripada dua bait tadi tuh, artinya secara bukti ada di situ. Wa qad yataqaddamul khabaru, dan terkadang berada di depan itu khobar, ataupun berada terkadang didahulukan itu khobar, bebas mau ngartinya gimana yang enaknya aja. Illa khabara dama wa laisa,
kecuali khobarnya si Dama dan Laisa. Kalau ini mah nggak bolehnya dari lantaran dia ngedahuluin daripada si amilnya. Kalau tadi kan dia hanya berada di tengah. Kalau ini di awal. Lil khobari, bagi khobar itu salah satu ahwalin. Ada 3 kondisi. Jadi khobar itu dia punya kondisi, ada 3 tadi. Dia punya posisi. Ahaduha, salah satu dari 3 kondisi itu at-ta'khiru, dia berada di akhir. Anil fi'li wasmihi, daripada fi'ilnya, isimnya, maksudnya karena kan dia fi'il. Meskipun yang lain ada juga yang lainnya itu yang sifatnya diperdebatkan antara laisa itu apakah fi'il atau hurufnya. Cuman mayoritasnya ikonnya itu adalah fi'il. Jadi at-ta'khiru anil fi'li, khobar itu berada di akhir anil fi'li wasmihi, daripada fi'il dan isimnya, daripada amil dan isimnya, maksudnya daripada ya isimnya. Wa huwal aslu, dan posisi akhir itu adalah posisi asalnya. Emang khobar itu posisinya di akhir di situ. Ya, itu secara normalnya begitu. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, wa kana rabbuka qadiran, dan adalah Tuhanmu itu qadiran, zat yang maha kuasa. Nah, ini posisi aslinya. Ya, kana itu fi'il, ya, rabbuka itu isim, qadiran adalah khobar. Ats-tsani, adapun yang kedua daripada 3 posisi itu, at-tawassutu, berada di tengah. Bainal fi'li wasmihi, di antara fi'ilnya dan isimnya. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minina. Nah, itu haqqannya itu berada di tengahnya. Dan adalah benar adanya atas diri kami, ya, nasrul mu'minina, pertolongan bagi orang-orang yang beriman. Jadi pertolongan Allah itu dekat ataupun menjadi hak bagi orang-orang yang beriman. Ya, kalau yang enggak beriman ya enggak gitu. Ya, maka ini dia agak percaya. Ya, jadi manusia semakin beriman, semakin percaya, maka semakin pertolongan itu gampang gitu. Ya. Contohnya kayak burung. Dalam di kitab Riyadhus Shalihin kan ada tuh. Kata Nabi, tidakkah kamu lihat-lihat burung tuh pagi-pagi udah pada kabur dia, dalam keadaan perutnya lapar, pulang-pulang gendut. Pulang-pulang perutnya pada gendut gitu. Ya, padahal tuh burung ya nggak ada yang jadi PNS, nggak ada yang jadi tukang urut gitu kan, nggak ada yang jualan kebab lah. Kenapa tuh mereka itu ya bisa gemuk-gemuk kalau kurang dari situ? Ya karena itu tadi, ya, tingkat ketawakalan mereka, kepercayaan mereka sama Allahnya itu sungguh luar biasa. Sehingga ya gampang, semakin kita percaya sama Allah ya semakin rizkinya yang nyari kita, bukan kita nyari rizki, rizkinya nyari kita. Ya, ajar mana pajar ya, ada lagi tidur ya, kamu lagi di atas ya. Emang ada apa? Ini ada titipan duit dari siapa? Dari Mr. Jack. Mr. Jack. Ya. Berapa isinya? Ada $100. Wow. Kalau dia tidur doang ya. Ya. Cuman dia punya tingkat tawakal sama Allahnya luar biasa. Ya. Ya kayak binatang lah, binatang. Cicak makannya laran, kucing makannya ikan gitu. Itu kalau bukan tawakal mereka itu nggak bisa
nggak bisa diterima sama akal kita. Laron bisa terbang, cicak, tokek agak bisa kan. Tapi kalau dia lagi tawakalnya bener gitu, laron tuh udah deket gitu. Ya, ikan, kucing makannya ikan bisa berenang, kucing takut sama air di situ. Tapi kita belum pernah ngelihat ikan apa, pernah ngelihat kucing mancing gitu. Wah itu gitu, mau jala mau apa gitu, kagak ya, tinggal makan doang gitu. Udah gitu kita jadi babunya dia lagi gitu kan, nyiapin tainya kita bersihin ya kan, mandiin pakai pampers, buset. Tapi itu kalau lagi iseng-iseng gitu ngeliat YouTube gitu kan, dibudakin gitu, banyak banget orang sama kucing sama anjing gitu. Belum itu makannya buset, makannya tuh kalau ngeliat anjing makan gitu, daging, tulang, sosis, apalagi tuh ya, buah-buahan, sayur-sayuran, yogurt gitu. Kalah yang jarang sama dia, jadi babunya anjing gitu ya. Nah itu gambaran orang yang beriman, orang-orang yang bertawakal tuh begitu, selon gitu kan. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Pokoknya semakin ente tenang gitu, nggak kerasa kerusuk, nggak suuzon sama Allah. Kerja mah kerja tetap, maksudnya nggak diem aja gitu. Tetap cuma hatinya tenang gitu. Nah itu gampang ya. Cuman kita nggak kuat sama omongan tetangga itu ya, yang bikin kita. Waqad taqaddama syarhu dzalika, dan sungguh telah terdahulu penjelasan yang demikian itu. Watsalitsu, adapun posisi yang ketiga khobar itu at-taqaddumu, mendahului ya, ataupun ya mendahului itu khobar alal fi'li wasmihi, atas fi'il dan isimnya. Kaqaulika, seperti perkataanmu, aliman kana zaidun. Nah, aliman kana zaidun itu aslinya kana zaidun aliman, tapi aliman didahulukan boleh ya. Aliman kana zaidun, aliman itu namanya khobar yang didahulukan ya. Kemudian kana isim ke apa, kana zaidun isimnya ya. Wad dalilu, adapun dalilnya, dalil bahwasannya ya maf'ul apa namanya, khobar itu boleh didahulukan. Ala zalika, atas yang demikian itu, qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, ahaulai, apakah mereka itu, iyakum, terhadap kalian, kanu, mereka itu, ya'buduna, ya mereka itu menyembah. Kita lihat nih ya, fa iyakum maf'ulu ya'buduna, maka lafadz iyakum adalah maf'ulnya ya'buduna. Wa qad taqaddama, dan sungguh telah terdahulu itu si iyakum ya, ala kana, atas kana. Wa taqaddamal ma'mulu, dan telah terdahulu itu ma'mulnya yu'zanu ya, diizinkan, dibolehkan, bijawazi taqaddumil amili, dengan dibolehkannya mendahulukan daripada si amil. Kita bahas tuh, aha ulai iyakum ya kanu ya'buduna, aha ulai, nah, itu kan mubtada, apa namanya, sorry ya, benar mubtada ini. Iyakum itu kan maf'ulnya ya'buduna ya kan. Nah kanu itu kan kana berserta isimnya. Nah sebenarnya di kalimat ini, di firman Allah ini, di ayat ini nggak ada khobar muqaddamnya, nggak ada di situ. Cuman yang jadi ya sebuah pemahaman itu adalah kata iyakum di situ. Lihat tuh, iyakum kanu ya'buduna.
iyakum itu hakikatnya dia sebagai sebagai maf'ulnya ya'buduna. Cuman dia itu boleh didahulukan daripada ya'budunanya di situ. Padahal mah khobarnya si kanu itu adalah ya'buduna, ya kan? Nah, iyakum itu adalah sebagai maf'ul dari kata ya'buduna di situ. Padahal posisi si iyakum itu lebih jauh ketimbang si ya'buduna. Ya'buduna sama iyakum kalau secara posisi lebih jauh iyakum apa ya'buduna? Iyakum kan, kalau seandainya secara posisi yang benar gitu. Kan aslinya kanu ya'buduna iyakum. Kan begitu. Ya enggak? Nah, di sini didahulukan. Emang boleh kan kalau maf'ul yang berupa ya dhamir nasab itu kan iyakum iyyaka na'budu itu kan didahulukan boleh. Nah, di sini iyakum itu didahulukan ya daripada si ya'buduna ataupun ya daripada si kanu di situ. Ini dibolehkan di situ. Ya kan? Nah, di sini dibolehkan kata iyakum didahulukan yang notabene dia sebagai maf'ul. Nah, kalau seandainya maf'ul aja boleh ya didahulukan gitu, maka ya'buduna yang notabene dia sebagai khobar harusnya pun bisa didahulukan di situ. Kalau secara logika, kenapa? Dia jauh posisinya lebih dekat ketimbang kanu di situ. Itu alasan Ibnu Hisam seperti itu. Ya, walaupun di sini khobarnya nggak ada yang didahulukan, cuman ini menganalogikan kepada si maf'ul maksudnya. Ya, iyakum aja yang posisinya jauh ya daripada kanu di situ dia boleh didahuluin. Masa ya'buduna yang dia itu lebih dekat dengan kanu nggak boleh didahulukan di situ. Ya, ini namanya qiyas aulawi di situ. Paham nggak? Meskipun nggak ada di situ khobar yang didahulukan di ayat ini maksudnya. Ya, fa iyyakum maf'ulu ya'buduna. Maka lafaz iyyakum itu maf'ulnya ya'buduna wa qad taqaddama, dan sungguh dia telah mendahului, artinya berada di depan itu si iyyakum ala kana, atas kana. Kanu itu kan ya isimnya kanu kan domir tuh, domir hum pada wawu tuh, pada statir. Nah, ya'buduna itu kan jadi khobarnya di situ. Nah, sekarang iyakum itu dibolehkan berada di depannya kanu di situ maksudnya. Ya, yang mana itu si iyakum itu sebagai makmulnya si khobar kan, si ya'buduna. Ya, nah makmulnya aja boleh, masa amilnya si makmul nggak boleh maksudnya. Nah, itu maksud itu. Itu sih penjelasannya Ibnu Hisham di situ. Ya, paham kan? Ya. Meskipun pada ayat ini sebenarnya nggak ada khobar yang didahulukan, cuman ini menganalogikan si lafaz iyyakum ini. Ya, makmulnya aja boleh, masa amilnya ya nggak boleh deh. Ada yang WA MBG ya. Satu lagi dah ya. Wayam tani'u, dan tercegah zalika yang demikian itu, artinya mendahului itu si khobar ya kepada si laisanya si amilnya. Wayam tani'u dzalika, dan tercegah yang demikian itu fi khobari laisa, pada khobarnya laisa wa dama. Jadi selain khobarnya laisa dan dama nggak boleh mendahului. Ya, artinya maksudnya khusus laisa dan dama itu khobarnya tercegah tuh mendahului maksudnya. Kalau yang lain boleh, kalau dia doang nih berdua nih. Fa amma imtina'uhu, maka adapun
ya sesuatu yang mencegahnya. Fi khabari dama, pada khabarnya dama, fabil ittifaqi, maka ini menurut sepakat semua ulama. Jadi semua ulama nahwu sepakat kalau khabarnya dama enggak boleh mendahului ya si damanya. Li'annaka, karena bahwasannya idza qulta, jika kau katakan la ashabuka, aku tidak akan berteman denganmu, aku tidak akan ya menyertaimu, ya maksudnya berteman gitu. Madama Zaidun shadiqoka, selama ya si Zaid itu shadiqoka ya menjadi temanmu di situ. Nah ini kan susunan aslinya nih. Ya, la ashabuka madama Zaidun shadiqoka. Madama itu amilnya, Zaidun isimnya madama, shadiqoka jadi khabarnya. Ini ya susunan yang benar di situ. Artinya susunan aslinya. Summa qaddamtal khabara, kemudian kamu dahulukan itu khabar ala madama, atas madama. Kita otak-atik nih maksudnya. Coba ya apa sih yang bikin dia nggak boleh khabarnya itu mendahului madama di situ. Coba kita lihat ya. Summa qaddamtal khabara, kemudian kau dahulukan itu khabar ala madama, atas madama. Maka gimana tuh akibatnya? Lazima, maka akan mengakibatkan atau mewajibkan, melazimkan min dzalika, dari yang demikian itu apa? Taqdimu ma'mulis silati alal mausuli, ya mengakibatkan mendahuluinya ma'mulnya ya sisilah ya alal mausuli, atas isi mausulnya di situ, atas mausulnya. Li'annama hadhihi, li'annama, karena bahwasannya si ma hadhihi, yang ini nih, ma yang ini nih, yang madama, mausulun harfiyun, dia adalah mausul harfi. Isi mausul ada dua, ada isim mausul, ada huruf mausul. Kalau isim mausul yang alladzi itu yang ya yang aqsamul ma'rifah tuh, itu isim mausul. Kalau ma di sini ya huruf mausul sebenarnya, cuman kita nyebutnya isim mausul juga. Padahal namanya tuh huruf mausul. Li'annama, karena bahwasanya ma hadhihi, yang ini mausulun harfiyun, adalah mausul harfi, dia berubah huruf. Yuqaddaru, yang ditakdirkan bil masdari, dengan masdar, ya kan? Ma masdariyah, kan begitu. Huruf masdar. Kama qaddamnahu, ya sebagaimana telah kami jelaskan, kami dahulukan penjelasannya. Ya, coba kita otak-atik di situ. Tadi dibilang summa qaddamtal khabar, kemudian kamu dahulukan khobarnya, berarti shadiqokanya tuh ala madama, atas lafadz madama di situ. Kan jadinya gimana jadinya? Jadinya ya ya shadiqoka madama Zaidun. Tadi kan dia mendahului si madama kan, ya dia mendahului si madama. Kita lihat nih efeknya. Jika kamu dahulukan khobarnya atas madama, lazima, maka melazimkan dari yang demikian itu takdimu ma'mulis silah, mendahulukan ma'mulnya si silah alal mausuli, atas isim mausulnya. Ya, ini kan mausul, ya enggak? Huruf mausul kan? Ini kan namanya silah. Silah bukan? Kan kalimat yang setelah huruf mausul atau isim mausul itu namanya silah kan?
namanya silah mausul, sambungan dari ini, ya enggak? Nah, kalau seandainya sodikoka di depan, maka otomatis ini kan dia Zaidun sama sodikoka kan namanya makmulnya dama kan. Dama itu kan temennya si kana kan. Ini kan isim, ini khobar kan, ya enggak? Nah, kalau seandainya sodikokanya di depan, maka otomatis makmulnya silah nih, ini makmul nih. Makmulnya si silah itu dia duluan, ya kan? Yang namanya silah itu kan ke belakang di situ, ya. Nah, ini kan dia huruf mausul, ini silah di situ. Nah, Zaidun sodikoka itu adalah makmul daripada si silah, si madama atau dama di situ. Nah, kalau dia duluin, wah, itu nggak boleh di situ. Ya, itu akibatnya. Lazima, maka melazimkan min dzalika, dari yang demikian itu apa? Taqdimu ma'mulis silah alal mausul, mendahulukannya makmulnya si silah atas mausul. Sedangkan silah itu letaknya setelah huruf mausul, dan makmul silah itu ya adanya setelah isim mausul di situ. Masa ujuk-ujuk dia di depan di situ? Nah, dia gimana ceritanya di situ? Paham nggak? Ya. Nah, sini satu lagi nih. Artinya kalau dia tekatik lagi nih. Wa in qaddamtahu, dan jika kamu dahulukan itu khobar ala dama, atas damanya doang nih, dunama tanpa ma gitu kan, madama tuh. Ini didahulukan atas damanya doang tanpa ma, lazima, maka melazimkan min dzalika, dari yang demikian itu apa? Al-faslu, pemisah. Ya, al-faslu, pemisah, bainal mausulil harfi, di antara mausul harfi, huruf mausul maksudnya, wasilatihi, dan silahnya. Wadzalika, yang demikian itu la yajuzu, enggak boleh di situ. Ya. Dari mana? Kalau ini di depannya dama doang gitu. Jadi sodikoka, ya di sini maknya dah. Dama Zaidun. Di situ kan kalau seandainya kamu dahulukan sodikokanya atas dama, bukan mak di situ, berarti letaknya di sini kan, sodikoka dama kan, ya enggak? Karena kan dia di antara mak sama dama tuh, Zaidun di situ. Maka akibatnya apa? Maka akan ya terjadi yang namanya pemisahan antara huruf mausul dengan silahnya. Ini kan huruf mausul nih, silahnya di sini. Nah, ini apa ini? Kan yang namanya silah harus berada di setelah mausul. Paham nggak? Dibilang silah mausul kan begitu. Kalau di tengah ya lebih kagak boleh lagi. Kenapa? Karena terjadi pemisahan antara dua kekasih yang saling mencintai. Ya, gitu. Dan itu nggak boleh. Ya, memisahkan orang yang saling mencintai nggak boleh. Ya. La taqulu, jangan kamu katakan ajibtu mimma Zaidan tashabu. Mak sama tashabunya dipisah sama Zaidan tuh. Maknya itu kan mak masdariyah, huruf mausul. Tashabu silahnya didahuluin sama Zaidan, ya nggak boleh. Kenapa? Karena terjadi al-faslu bainal mausul wasilatihi. Wa innama yajuzu dzalika, dan hanya saja boleh yang demikian itu fil mausulil ismi, pada mausul yang sifatnya isim mausul. Itu pun ghairil alifi wal lami, yang bukan ada alif sama lam, yang bukan tanpa adanya al maksudnya. Taqulu, kau katakan ja'anil ladzi Zaidan duriba, telah datang kepadaku orang yang si Zaid itu dipukul di situ.
Wala yajuzu, dan tidak boleh fi nahwi ja'ad doribu Zaidan. Ini nggak boleh nih. Kenapa? Karena ada alif lam. Ya, telah datang ya orang yang memukul Zaidan kepada si Zaid. Ayyuqaddama Zaidan, didahulukan si Zaidnya ala dharibin, ya talafat dharibun di situ. Itu nggak boleh. Itu besok alasan yang kedua ya, di pertemuan yang akan datang. Summa qala wa amma imtina'u dzalika wallahu a'lam. Dah doa dah.